Perkenalkan, nama saya Wadra Hamzah sebagai jaksa penuntut II. Nama saya Rafi Istian sebagai hakim 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan Kamil sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya sebagai hakim kedua. Perkenalkan, nama saya Dika dan sebagai pengacara terdakwa. Perkenalkan, nama saya Rajana Sarah. Saya sebagai pengacara korban. Perkenalkan, nama saya Yati sebagai korban dan terdakwa. Perkenalkan, nama saya Gisara Mei sebagai terdakwa. Perkenalkan, nama saya Melania. Ya, gua mau cukur. Korban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman sebagai polisi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Davina baru pulang kuliah ya? Iya Bu, tadi ada tugas kelompok. Jangan lupa makan ya, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek. Makasih Bu, mari. Kamu yakin sama omongan orang-orang itu? Tapi aku sering lihat sendiri loh, tuh bagus tuh ada di sekitar pos itu. Tapi itu belum tentu apa-apa. Aku pacarnya, aku tahu sikap dia berubah. Ayo kita minta bantuan dia ke siapa? Ayo ikut gue. Oh, kalian. Apa kalian di sini mau ngasih kerjaan? Iya, kita mau kasih kerjaan. Dan apa? Jadi lu harus, Serius lu ngelakuin itu? ya lu mau atau enggak? Kalau mau, gue bakal kasih imbalan yang besar buat lu. Yaudah deh. Nyari siapa, Mas? Bu, saya mau nyari Davina. Saya teman kuliah Davina. Nyari Davina ya, Mas. Tadi baru aja pulang kuliah, itu kamarnya di nomor 01. Oh, makasih Bu, izin masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, ngapain Gus kesini malam-malam? Oh, ini gue mau ngasih barang lo yang ketinggalan. Oh, makasih. Ngapain repot-repot, padahal kan bisa besok. Papa gue sekalian lewat. Ya udah gue duluan ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada apa? Kita boleh masuk sebentar nggak? Mau ngomong sesuatu soalnya. Oh ya udah, masuk aja. Mereka ngapain ya ke kamar Davina? Oh, mungkin lagi kerja kelompok. Sebenarnya ada apa? Lu tante bagus kan? Iya, tahu teman kuliah gue. Lu nggak usah sok pura-pura nggak tahu deh. Gue nggak ngerti apa yang lo omongin. Gak usah pura-pura polos deh. Tadi pas gua arah kesini, gua ngeliat tuh bagus dari arah kosan lu. Pasti habis ketemu lu kan? Iya benar, tadi dia habis dari sini. Aku cuma ngembalikin barang gue yang ketinggalan tadi. Udah deh, gua udah gak percaya sama semua penjelasan lu. Oh, berisik banget ya. Mereka lagi bareng ngapain sih? Ganggu aja nih lagi nonton drakor. Gue nggak ada niatan buat nyakitin siapapun. Ada apa sih? Kepo nih, mau liat ah. Kabur. Selamat siang. Kami dari pihak kepolisian ingin menangkap saudara Diana atas tuduhan pembunuhan berencana. Si tidak bersalah, si tidak membunuh Davina. Silakan ikut kami di kantor polisi. Siapa ya? Kami dari pihak kepolisian ingin menangkap saudara Roro atas tuduhan pembunuhan berencana. Saya nggak salah, saya nggak bunuh Davina. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Saya nggak salah. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Oh, Selamat sore. Saya pihak kepolisian ingin menangkap saudara Fajri atas pembunuhan berencana yang bernama korbannya Davina. emang dia salah Pak? Dia cuma diajak. Dia nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan saudara terdakwa DNF dan proses PMF akan dilaksanakan pada
Hadirin silakan duduk kembali. Majelis saksi dipersilakan. Yang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saudara dan saudari DNR ROJP MM pada hari Jumat 6 Februari 2006 dinyatakan dibuka. Kepada para jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saudara dan saudari terdakwa ke ruang sidang. Kepada para terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baik, saya akan menanyakan saudara dan saudari yang sebagai terkandung dalam perkara terdakwa satu nama saya dan pengadilan adalah Bekasi 12 April 2004 umur 21 tahun suami perempuan agama Islam yang artistik alat Bekasi maka identitas tersebut benar. Yang mulia. Terdakwa 2 nama Roro Oktaviani Dewita Putri, tempat tanggal lahir Karawang 3 September 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, aman Karawang sampai identitas tersebut benar. Terdakwa 3 nama Muhammad Fadli, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Januari 2002, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak memiliki pekerjaan, aman Jakarta dan identitas benar. Ya. Saudara dan saudari terdakwa masuk dan saudari sedang pada siap baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini. Siap yang mulia. Sebelum para terdakwa memberikan keterangan di sidang ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu memberikan keterangan yang jujur selama persidangan. Apakah saudari bersedia untuk bersumpah dan berjanji? Kami bersedia bersumpah yang mulia. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Para terdakwa telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan tindak pidana selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Mati yang mulia. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Pihak korban? Hadir yang mulia, mewakili keluarga korban Davina Aprian. Mohon masing-masing pengacara memperlihatkan surat kuasa dan surat pengacara. Selanjutnya, Hakim Agung memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap menjadi hakim yang terhormat. Silakan dibicarakan saudari jaksa penuntut umum. Yang mulia, kami jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa bahwa para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto ketentuan pernyataan dalam KUHP. Terdakwa yang sengaja direncanakan berdahulu menyerahkan nyawa korban dan pada tanggal 20 Mei 2006 sebuah kosan di wilayah Cikarang. Terdakwa Diana Chandra memiliki motif cemburu dan dendam pribadi terhadap korban yang diketahui
kamu ingin memiliki hubungan dengan Tubagus dari apa cara terdakwa dia? Menyatakan perbuatannya para terdakwa mengajak terdakwa Mas Andri dalam menjadikan kepala tersebut menyebabkan korban meninggal dunia secara wajar. Baik, saudara penasihat hukum terdakwa dan juga korban, apakah saya mengerti dengan dakwaan yang diberikan saudari jaksa penuntut umum? Yang mulia, Mengerti, Yang Mulia? Apakah penasihat hukum korban akan mengajukan eksepsi? ya yang mulia, Baik, kepada saudari dipersilakan. yang mulia, ini bukan peristiwa spontan. Korban dipanggil, dijebak dan dibunuh secara bersama-sama. Motif cemburu dan dendam tidak menghapus tanggung jawab pidana. Hak hidup korban telah dirampas secara sadar. Keberatan, Yang Mulia. Silakan. Klien kami tidak berada dalam tekanan emosi dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Peristiwa ini bukan rencana matang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jika tidak direncanakan, mengapa lokasi dipilih? Mengapa korban tidak diberi kesempatan pergi? Peristiwa berkembang di luar kendali. Tidak semua tindakan berarti niat awal membunuh. Cukup, pengacara diminta tidak saling memotong. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum Anda pertambahan? Ada Yang Mulia, meskipun saudara penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa saudari Diana Nurmansyah adalah penggugat juga saya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudari Diana Nurmansyah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kami memiliki barang bukti serta saksi yang membuat tuduhan kami, Yang Mulia. Apakah saudari jaksa penuntut umum telah siap untuk menghadirkan barang bukti dan saksi? Majelis Hakim terhormat, kami telah siap untuk mengajukan barang bukti dari saksi-saksi untuk sidang tindak pidana ini. Terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Berapa banyak saksi yang dibawa oleh saudara jaksa penuntut umum? Kami menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan ini, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Yang tertulis kami dalam mohon hadirkan saksi pertama atas nama Sri Aprilanti. Saksi atas nama Sri Aprilanti dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi ini merupakan konsekuensi dan menemukan fakta tentang kematian korban usia berat. Baik, sebelumnya apakah saudari saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya untuk persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya siap untuk memberikan keterangan sejujurnya yang diperlukan dalam persidangan ini, Yang Mulia Hakim. Saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan dan diharapkan saudari menjawab dengan jelas. Di April nanti, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Agustus 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati Raya nomor 17 Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan dokter forensik pada Rumah Sakit Bayangkara, pendidikan karir dokter spesialis forensik, status perkawinan menikah. Apakah benar identitas ini memiliki saudari saksi? Identitas tersebut benar merupakan identitas saya, Yang Mulia. Sebelum saudari saksi memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu akan memberikan keterangan yang jujur selama persidangan. Apakah saudari bersedia untuk bersumpah dan berjanji? Saya bersedia untuk bersumpah, Yang Mulia. Saudari mohon ikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya.
saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari itu terbukti memberi keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan tindak pidana selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Apakah saudari mengenal dengan para terdakwa? Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui terkait perkara apa sehingga saya diperiksa dalam persidangan ini. Saudari saksi ahli, silakan jelaskan kepada majelis hakim mengenai hasil pemeriksaan forensik terhadap korban. Baik yang mulia, berdasarkan pemeriksaan keluar adalah toksikologi terhadap korban. Kami menemukan bahwa korban mencoba luka luka kita juga menghadapkan perkara yang pun yang mampu melalui saluran perkara. Dari mana saudari mengetahui adanya jejak belajar tersebut? Dalam pemeriksaan laboratorium, kami menemukan luka secara berhasil pada awal perkara korban sifat pada sebenarnya yang disebabkan kejadian kita. Hal ini bersifat pada menolak dan dapat disebabkan Apakah saudari dapat menjelaskan bagaimana menyebabkan kematian? dengan cara melakukan pengawasan dan menemukan kesadaran korban dalam melakukan korban dia menggunakan pertolongan yang memastikan tersebut bahwa mengikuti kasus dalam menggunakan keputusan dalam kematian mengalami dalam Apakah korban tersebut dapat menyebabkan kematian? dalam kasus ini yang mulia korban yang mati beracun belum melakukan namun karena pertolongan harus memiliki beracun maka bakal menjadi sarana pengantar sehingga membuat kematian berat. Apakah penggunaan sabtan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang membahayakan nyawa? Secara medis kemudian menggunakan kain yang mengandung beracun. Kain untuk menyebabkan korban seseorang karena berisiko menyebabkan kematian, terutama bila dilakukan secara sengaja dan dalam gelap. Apakah mungkin korban meninggal karena faktor lain seperti faktor penyakit bawaan? Kami sudah menemukan adanya penyakit bawaan yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Maka korban itu dapat dalam kondisi normal sebelum kecelakaan. Apakah saudari bisa memastikan bahwa kasus ini disengaja? Menurut saya sebagai ahli forensik adalah mencari penyebab dan mengetahui kematian. Kalau kesengajaan merupakan kewenangan penyidikan yang dirasakan faktor pidana. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk menyerahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah benar barang bukti dan dokumen kami merupakan hasil pemeriksaan forensik terhadap korban? Sebenarnya yang mulia dokumen tersebut adalah hukum korban yang tersebut adalah keterangan Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Terima kasih yang mulia. Saudari yang saksi ahli. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, apa penyebab kematian korban? Berdasarkan hasil autopsi dan pemeriksaan psikologi korban meninggal dunia akibat gagal pernafasan akut yang disebabkan oleh tambahan dari racun yang masuk melalui saluran pernafasan. Apakah saudari saksi menemukan adanya luka akibat senjata tajam atau benda tumpul pada tubuh korban? Kita yang mulia, kami tidak menemukan luka-luka maupun luka akibat benturan benda tumpul yang bersifat fatal. Luka yang ada di tubuh ringan dan tidak menyebabkan kematian. Lalu, dari mana saudari saksi menyimpulkan adanya zat beracun? Dalam pemeriksaan laboratorium, kami menemukan zat kimia beracun pada saluran pernafasan darah, juga residu pada sekarang yang terlihat dalam. Dapatkah saudari saksi menjelaskan kepada majelis bagaimana zat tersebut menyebabkan kematian? Zat tersebut bersifat racun dan bekerja menangkap psikologi
Apakah tindakan cepat dengan satu makan yang tersebut berbahaya bagi nyawa seseorang? Secara medis yang mulia, tindakan tersebut sangat berkonsekuensi berdasarkan kematian pertama disebabkan dalam mengajar dan dalam Dengan demikian, apakah dapat disimpulkan bahwa kematian korban alami? Sebenarnya mulia, kematian korban tidak bersifat alami, melainkan akibat paparan sebagai melalui perawatan. Baik, keterangan saksi Afif dalam tersebut tegas Afif mengucapkan terima kasih atas keterangan saudari. Apabila di kemudian hari diperlukan kembali saudari saksi dihadapkan dari saudari saksi silakan meninggalkan ruang sidang dan tidak berkomunikasi dengan sidang maupun ahli lainnya. Baik, yang mulia. Kepada penuntut umum silakan lanjutkan saksi berikutnya. Yang mulia, kami mohon izinkan saksi fakta pertama atas nama Keisha Rahmania Cahyani. Saksi atas nama Keisha Rahmania Cahyani dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saksi, apakah saudari dalam keadaan status mengenai dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang ini? Saya yang sangat jasmani dan dengan serta saya bersedia untuk memberikan keterangan dalam sidang ini. Yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara dapat melihatkan kepada kami identitas saudara? Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara dan saya meminta jawaban saudara untuk menjawab dengan jelas. Dalam nama lengkap, Keisha Rahmania Cahyani, dapat tanggal lahir Bekasi 15 Agustus 2004, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia atau Islam, alamat Jalan Latinda, Almogel, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pekerjaan mahasiswi. Benar, itu adalah identitas saya. Yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam sidang ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji. Saya bersedia, Yang mulia. Saudari, mohon ikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Agama yang saudari anut, untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti bahwa saudara diminta keterangan dalam sidang kali ini? Saya mengerti, Yang mulia. Sidang ini merupakan sidang pasal pembunuhan yang diisi oleh berat pesan saya, Yang mulia. Ada yang ingin saya tanyakan, Yang mulia. Saudara saksi, bagaimana hubungan antara saudara saksi dan terdakwa? Saya dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga. Saya hanya teman dari terdakwa. Saudara saksi, apakah menemukan suatu hal yang ganjil dari korban beberapa hari sebelum kejadian? Tidak tahu. Saya melihat kelainan pada korban sama sekali sehari sebelum kejadian. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira hanya itu pertanyaan dari kami, Yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudari ada korban. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada, Yang mulia. Saya rasa itu sudah cukup. Baik, selanjutnya kepada saudara Desa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang mulia. Kami rasa sudah cukup. Silakan kepada hakim nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh hakim anggota? Terima kasih yang mulia. Apakah ada keterangan yang dapat memperkuat dakwaan bahwa saudari terdakwa dengan panggilan terhadap Tafiani Juwita Putri dan juga Muhammad Fadli terbukti melakukan tindakan pembunuhan? Ada, Yang mulia. Pada hari kejadian, saya berada di kamar kos. Saya mendengar suara berasal dari terdakwa dan Fadilah, Lorok Tafiani Juwita Putri dan Muhammad Fadli. Awalnya saya tidak curiga. Lalu saya mendengar cerita dari kamar Razina Apriati. Lalu saya bersama korban
Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi. Kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menunjukkan yang kembali kepada ujian. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Yang mulia, kami mohon izin menghadirkan saksi fakta yang atas nama Melani Aji. Saksi atas nama Melani Aji dipersilakan memasuki ruang sidang. Dari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan hadir dan serta memberikan keterangan dalam persidangan? Saya sehat dan rohani serta saya bersedia dan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Selanjutnya, apakah saudara dapat melihat kepada kami kartu identitas Anda? Pertama-tama saya akan menyatakan identitas saudara dan saya meminta jawaban saudara untuk menjawab benar. Nama lengkap, Melani Aji, tempat tanggal lahir, Karawang, 22 November 2023. Usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Agama Islam, alamat rumah Gria, asli Islam, usia nama lengkap, kecamatan Bojong, Karawang, pekerjaan, penjaga. Hati identitas saya yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan pernyataan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji. Saya bersedia yang mulia. Jadi mohon diikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang benar. dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudari mengerti mengapa saudari dimintai keterangan dalam sidang kali ini? Saya mengerti yang mulia. Sidang ini merupakan sidang kasus pembunuhan yang terjadi di kota saya yang mulia. Ada yang ingin saya tanyakan pada saksi yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda memiliki sebab hubungan dengan korban? Saya dan korban tidak memiliki hubungan apapun, hanya sebatas ibu bos dan komunikasi saja. Apakah sebelumnya tiga terdakwa sempat datang ke kuasa milik korban? Ya, saya tidak pernah melihat ketiga terdakwa sebelumnya. Baru kali ini mereka datang. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira hanya itu pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, selanjutnya pada saudari mengajar terdakwa apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Saya rasa itu sudah cukup. Baik, selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kami rasa sudah cukup. Silakan kepada hakim atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada hakim kedua apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang bilang. Baik, keterangan dari saksi dianggap tidak cukup dan mengajukan saksi. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi tadi, saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi untuk menunjukkan. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Apakah ketiga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam sidang kali ini? Iya yang mulia. Apakah saudara dan saudari mengenal korban? Iya yang mulia. Saya tidak tahu yang mulia. Saya cuma disuruh jaga itu keadaannya tidak kabur. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara Muhammad Fadli, apakah benar saudara ikut serta dalam perbuatan yang salah yang dilakukan oleh terdakwa lain? Saya yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan tersebut berpotensi menghilangkan nyawa korban dan bina penyakit? Saya yang mulia.
Ya, yang mulia. Sejak kapan sudah tersebut dipersiapkan? Sehari sebelum pembunuhan yang mulia. Apakah benar motif saudari adalah rasa cemburu terhadap hubungan keluarga yang baru saja? Benar yang mulia. Baik yang mulia. Pertanyaan dari kami sampai di sini. Apakah saudari penasihat hukum korban memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah saudari merasa dirugikan secara emosional oleh korban? Benar yang mulia. Apakah saudari mengetahui bahwa zat tersebut dapat menyebabkan kematian? Tidak tahu yang mulia. Apakah setelah korban tidak sadarkan diri, saudari tetap melakukan perbuatan tersebut? Tidak yang mulia. Apakah ada upaya menolong korban sebelum korban tidak bergerak? Tidak ada yang mulia. Apakah saudari telah menjawab pertanyaan dengan video-videonya? Iya yang mulia. Kami rasa pertanyaan dari kami sudah sampai. Baik, pada kali ini. Dari yang mulia. Bagaimana juga? Dari yang mulia. Baiklah, apabila tidak ada lagi pertanyaan dan pemeriksaan sudah terdaftar. Majelis hakim menanyakan kepada penuntut umum apakah saudara telah siap untuk membacakan tuntutan pidana. Kami siap yang mulia. Yang mulia majelis. Berdasarkan seluruh pemeriksaan persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan forensik, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dengan cara membungkam korban David Amian menggunakan sapu tangan yang telah mengandung zat racun sehingga menyebabkan korban mengalami gagal pernapasan akut dan meninggal dunia. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 2012. Junto pasal 55 ayat 1 Persatuan KUHP. Sama yang membenarkan satu, perbuatan terdakwa mengenai jawab kesalahan. Yang kedua, perbuatan dilakukan secara sama-sama dan berencana. Tiga, tidak terdapat upaya menolong korban setelah korban tidak sadarkan diri. Hal-hal yang meringankan. Satu, terdakwa bersikap sopan atau pidana. Dua, terdakwa melakukan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami menuntut umum agar majelis hakim pengadilan negeri Jakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut. Menyatakan bahwa terdakwa dengan pidana peradilan pakai izin Polri dan Muhammad Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara berencana. Menjatuhkan pidana penjara pada masing-masing terdakwa selama 20 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa pakai tahan. Terima kasih kepada penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum dapat dipersilakan untuk menyampaikan nota pembelaan atau Izin yang mulia, setelah kami berunding dengan mayoritas, kami menyatakan tidak akan melakukan pembelaan dan jasa sepenuhnya kepada tindakan tertulis kami. apakah pernyataan tersebut dibuat tanpa bosan dari pihak manapun? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara menggunakan pernyataan penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Apakah penasihat hukum dan para terdakwa siap untuk mendengarkan pembacaan putusan dalam perkara ini? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan bukti, serta pengakuan para terdakwa, maka majelis hakim pengadilan negeri Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Diana Nurfadilah, terdakwa 2 Roro Bagian dan terdakwa 3 Muhammad Basit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 17 tahun masing-masing berdasarkan pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto ketentuan pertanyaan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikeluarkan sebenarnya pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 200 juta rupiah. Demikian disebutkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Cikarang pada hari Jumat tanggal 6 2026 dari bacaan dalam sidang tahun 2025 oleh kami majelis hakim PH selaku hakim ketua
Kemudian SH selaku wakil anggota datang. Komunikator biasa panitra serta dihadiri oleh dan para terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya. Diberitahukan kepada para terdakwa bahwa terhadap putusan ini saudara memiliki hak untuk mengajukan PSI banding dalam waktu 14 hari sejak keputusan jika benar. Apakah saudara terdakwa mengerti putusan ini? Mohon iya mulia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.